Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Saturn T217. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja, saya selalu, rezekinya selalu dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Di kesempatan video kali ini ataupun pagi hari ini saya nggak ngevlog bro, karena pagi tadi baru aja hujan, ini baru reda. Mau ngevlog itu males, jalannya itu becek. Jadi kita ngevlog di rumah aja. Nah sekalian saya mau bahas mengenai komen yang kemarin. Jadi ada yang komen saudara saya ataupun subscriber saya, Bang, kenapa kok motor Vixen NPL saya cepat habis padahal knalpotnya nggak ngebul. Nah itu ada beberapa penyebab ya teman-teman. Itu sering banget di Vixen NPL, itu sering terjadi oli pampir ya. Jadi pampir ya, oli cepat habis. Itu ada beberapa penyebab, jadi nggak semuanya sih bro, nggak semua motor NPL itu seperti itu. Jadi ada beberapa aja, pas apa saja bro. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasannya. Kenapa bisa seperti itu, kenapa bisa olinya itu bisa mengurang padahal nggak ada kebul ya di knalpotnya. Yang pertama kita langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama itu kebocoran dari bagian perpak ya, perpak ataupun seal. Contohnya kita lihat dari sini nih, ini ada motor Vixen All saya, tak contohin. Ini biasanya kebocoran perpak ada di bagian perpak bak kopling, itu bisa terjadi di bawahnya. Teman-teman cek aja di bawah, kalau misalkan nggak ada rembesan berarti aman. Terus di perpak bak magnet juga di sini nih. Bentar, kita sini dulu. Ini di perpak bak magnet itu juga berpengaruh. Kalian raba-raba aja ya, raba-raba, takut ada oli rembes. Lebih baiknya kalau misalkan teman-teman mau mengecek bagian mesin ya, mesin, rembesnya mesin, teman-teman bersihkan dulu bagian mesinnya. Semuanya bersihkan biar nanti bisa ketahuan rembesnya itu bagian mana aja. Itu untuk mengecek perpak ataupun seal. Nah, teman-teman biasanya seal yang rawan bocor itu di bagian seal kickstarter. Di sini nih, bentar nih. Nah, di sini ini seal starter biasanya rawan bocor, rawan rembes. Kalau rembes teman-teman ganti, kalau nggak rembes nggak usah. Terus kita balik lagi ke sini bro. Di seal persneling sama seal gigi ya, gear depan di sini. Itu biasanya rawan rembes. Ya, teman-teman cek aja semuanya. Dari mulai bak kopling, bak magnet, seal kickstarter, seal persneling sama seal gigi depan ya, gear depan. Pasti itu kalau misalkan rembes itu ketahuan. Kalau misalkan nggak rembes, nggak ada yang rembes, berarti masalahnya bukan di situ bro, itu ada di bagian lainnya lagi. Nah itu yang pertama ya, kebocoran di bagian perpak ataupun seal. Selanjutnya yang kedua itu biasanya suhu mesin itu cepat panas. Teman-teman pernah mengalami kan suhu cepat panas mesinnya? Nah iya benar, itu biasanya faktornya ada di bagian radiator. Kenapa bisa seperti itu? Karena kinerja radiator sudah tidak maksimal ya, sudah tidak maksimal. Itu disebabkan oleh sirip-sirip radiatornya itu udah mulai rusak ya, terus radiatornya mampet, itu juga bisa teman-teman. Kalau misalnya radiatornya mampet, disarankan servis radiator ke tukang servis radiator biar lebih maknyos, biar lebih sempurna. Terus bagian kipas radiatornya itu ya, yang di sini nih piston kan ada kipasnya. Kalau Ninja 2 tak kan nggak ada. Nih di sini nih, ini kipasnya kalau misalkan nggak berputar pada saat mesin sudah suhunya panas, itu berarti ada kerusakan di bagian kipasnya. Bisa jadi di bagian dinamonya, bisa jadi di bagian lainnya. Teman-teman harus cek bagian kipasnya juga. Nah itu yang kedua ya, suhu cepat panas. Oli juga berpengaruh bro, oli juga berpengaruh. Kalau misalkan olinya nggak cocok, itu pasti cepat panas. Selanjutnya yang ketiga, piston baret. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena ini sering terjadi ya piston baret ini. Kalau piston baret itu di dalam bro, di dalam blok. Mau nggak mau kita harus bongkar. Nggak bisa dilihat dari luar karena barangnya itu di dalam. Nah itu ya biasanya piston cepat baret ya. Dalam arti sudah tidak klop lagi antara apa ya bahasanya pimen ya. Jadi tidak klop lagi, menyisakan celah ya. Jadi celahnya itu agak koclak lah bro. Sehingga olinya itu bisa masuk, terus naik dan terbakar. Otomatis olinya bakalan mengurang ya. Seperti itu sih bro, singkatnya. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat itu ring piston. Nah ini sering banget ya terjadi di Vixen NPL. Ini katanya ring pistonnya itu pampir. Ya teman-teman gampang, kalau misalkan
ring pistonnya itu rusak, ganti pakai ring piston punyanya All Fiction ya, yang serinya 3 CI kalau nggak salah. Kalau salah ya dibenerin. Jadi biasanya ring piston itu udah aus ya ataupun lemah, diakibatkan oleh telatnya pergantian oli. Itu pergantian oli juga ya, kalau telat itu berpengaruh ke bagian seher sama ring pistonnya. Ring piston juga bisa menyebabkan oli menyusup ke ruang bakar. Jadi otomatis nanti misalkan dipanasin ataupun dinyalain mesinnya stasioner, kebulnya asapnya itu nggak kelihatan coy, nggak kelihatan, pasti nggak kelihatan. Terus tapi kalau misalkan di gaspol ataupun di gas sentak, baru asap tipisnya ataupun asap, kalau udah parah ya, asap putihnya itu pasti keluar. Kalau belum parah itu pasti tipis asapnya. Lama kelamaan yo asapnya bakalan banyak bro. Itu nggak boleh dibiarin karena bisa menyebabkan yo intinya turun mesin lah bro. Ya pada baik sih, pada baik ganti ring seher ataupun piston ya turun mesin. Jadi itu ya teman-teman, ring pistonnya ya itu biasanya seperti itu ya teman-teman. Jangan menyepelekan, pun udah kelihatan asapnya, asap tipis-tipis, saya sarankan teman-teman lakukan pemeriksaan di bagian mesin antara seal klep terus pistonnya, ring piston. Kalau misalkan ada kerusakan ganti langsung supaya lebih awet, lebih aman, tenaga motornya juga enak dan nggak was-was lagi untuk olinya. Jadi ya mungkin kurang lebih seperti itu yang saya tahu ya bro, yang saya tahu. Kalau misalnya teman-teman ada tambahan lain mengenai piston pampir ya, kalau bisa kalau orang-orang itu ataupun anak-anak itu bilangnya piston pampir karena olinya kok tiba-tiba mengurang gitu kan. Seperti itu aja ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya seputar video ini, komen aja di bawah video ini. Kalau misalnya kurang jelas ya komen aja di bawah video ini. Terus kesimpulan dari video ini ya, kesimpulan dari saya ataupun saran dari saya, yang pertama itu rutin ganti oli setiap jarak 1500 km sampai 2000 km ya. Itu paling lambat-lambat 2000 km lah. Jadi nggak bisa menghitung hari ataupun nggak bisa menghitung bulan ya. Itu tergantung dari kinerja ataupun pemakaian motor kalian. Yang kedua, melakukan servis berkala. Itu sangat penting bro. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena kalau misalkan bagian throttle-nya kotor, injektornya kotor, otomatis kan kotorannya akan masuk ke ruang bakar. Lama kelamaan yo akan mengikis bagian seher ataupun ring sehernya. Yo bakalan ngebul. Nah itu ya, melakukan servis berkala. Kalau bisa 2 bulan sekali, ataupun kalau motor injeksi sih 3 bulan sekali juga nggak masalah ya. Yang penting oli setiap 1500 sampai 2000 km ganti. Yang ketiga, yang terakhir, kalau motor teman-teman udah kelihatan kebul ataupun asap tipisnya, teman-teman sarankan melakukan servis besar, pengecekan di bagian seal klep, terus ring seher, terus sehernya sendiri itu harus kita cek terlebih dahulu. Kalau misalnya motor teman-teman rusaknya di bagian ring seher ataupun piston, saya sarankan ganti pakai pistonnya OPI ya, All Fiction yang serinya 3 CI. Itu bisa teman-teman pakai satu set, juga bisa pakai ringnya aja, tergantung dari kondisi pistonnya. Kalau misalkan pistonnya itu nggak baret normal, tetapi yang rusaknya ring sehernya, teman-teman cukup ganti ring sehernya aja. Jadi seperti itu ya teman-teman, saran dari saya ataupun kesimpulan dari saya. Semoga aja video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sorry coy kalau misalnya kita buat videonya ya kayak gini aja di rumah aja, karena ini tadi pagi hujan, jadi jalannya itu becek ya. Kalau di daerah saya nggak halus, nggak seperti perkotaan. Kalau jalannya halus sih kita sambil ngobrol-ngobrol sambil jalan-jalan, tetapi ini cuacanya nggak mau dukung. Tadi malam juga saya mau nge-vlog tapi hujan gede banget. Ya wis, pagi-paginya yo buat video seperti ini aja. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan ugal-ugalan jalan, tetap hormati pengendara yang lain. Assalamualaikum, bye, ciao.